Di video kali ini, kita akan membahas salah satu pembukaan terbaik untuk putih, yaitu pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez Opening. Di sini kita akan mempelajari konsep dasar pembukaan Ruy Lopez, mulai dari teori, ide, hingga rencana dalam menyerang. Pembukaan ini dimulai dengan pion E4, hitam pion E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah B5. Opening ini sangat sering dimainkan di semua level permainan, dan merupakan pembukaan favorit dari Grandmaster dunia seperti Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Garry Kasparov, hingga Viswanathan Anand. Ide utama dari pembukaan ini ialah untuk menyerang kuda C6 yang menguasai petak D4 dan E5, dan secara tidak langsung juga mengancam pion pusat hitam yang hanya dilindungi oleh kuda. Di posisi ini, hitam memiliki setidaknya dua pilihan langkah utama yang sering dimainkan. Yang pertama, pion A6 atau bisa juga kuda F6. Namun sebelumnya, mari kita lihat bagaimana jika hitam melangkah pion ke D6. Yang mana langkah ini sangat sering dimainkan di level menengah ke bawah, terutama oleh pemain catur pemula. Nah, di sini kita harus menjawab pion ke D4, mengancam untuk terus mendorong pion menyerang kuda di C6. Dan sekarang hitam punya dua pilihan, yaitu memakan pion atau memainkan gajah ke D7. Jika pion pukul pion, kita makan dengan kuda sekaligus memberikan tekanan lebih terhadap kuda milik hitam. Dengan tidak adanya pion di E5, maka ini secara alami membuat hitam kehilangan kendali di petak pusat. Sedangkan putih masih mempunyai pion E4 yang mengontrol D5 dan F5. Di awal pembukaan seperti ini akan sedikit menguntungkan untuk putih. Atau jika di posisi ini gajah ke D7, maka putih memiliki tempo untuk menyerang kuda dengan pion D5. Setelah kuda pindah misal ke A5 atau mundur ke B8, kita bisa menempatkan menteri D2. Dan lagi-lagi ini akan menguntungkan untuk putih. Karena selain punya tempo lebih cepat dalam mengembangkan perwira, putih juga mendapatkan penguasaan ruang yang jauh lebih luas. Selain itu, posisi pion D6 juga menghambat pengembangan gajah gelap hitam. Oleh karena itulah, langkah pion D6 sangat jarang dimainkan di level menengah ke atas. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu variasi klasik dari Ruy Lopez, yaitu variasi Morphy Defense dengan pion A6. Ini merupakan langkah yang paling banyak dimainkan oleh hitam di langkah ketiga ini. Di sini hitam tidak takut apabila putih menukar gajah dengan kuda. Karena meskipun dua pion ini bertumpuk, hitam mendapatkan kompensasi dengan terbukanya jalur serangan gajah. Yang mana dalam permainan terbuka seperti ini, gajah jauh lebih kuat daripada kuda. Meskipun pion di E5 ini tidak terlindungi, bukan berarti putih bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebab hitam bisa melakukan serangan balik dengan menteri D4, mengancam kuda dan pion putih. Setelah kuda mundur ke F3, hitam bisa merebut kembali pion di E4. Posisi ini akan sedikit menguntungkan bagi hitam, di mana hitam masih memiliki sepasang gajah yang berada pada posisi terbuka, sehingga akan lebih cepat dalam berkembang ke depannya. Oleh karena itulah, saat hitam memainkan pion A6, putih sebaiknya mempertahankan gajah dengan mundur ke A4, sembari tetap memberikan tekanan pada kuda C6 hitam. Di sini ada satu jebakan yang cukup sering dimainkan oleh pemain hitam, dan kalian harus berhati-hati dengan jebakan ini. Jebakan ini dinamakan Noah's Ark yang dimulai dengan pion ke D6. Selanjutnya kita balas langkah ini dengan pion D4, berniat mengancam kuda dengan pion. Hitam pion ke B5, gajah mundur ke B3. Selanjutnya kuda pukul pion D4, kita balas kuda pukul kuda. Dan setelah pion pukul kuda, jangan langsung memakan pion ini menggunakan menteri. Sebab jika kita nekat pukul pion, maka pion C5 ancam menteri. Misal menteri D5 menyerang benteng sekaligus mengancam skakmat, hitam gajah E6. Selain menyerang menteri, ini juga membuka akses bagi menteri hitam melindungi bentengnya di A1. Jika dilanjutkan dengan menteri C6 skak, hitam bisa menutup skak dengan gajah, lagi-lagi ancam menteri. Setelah menteri mundur ke D5, hitam pion C4 dan gajah putih terjebak.
Meskipun kita bisa menukar gajah ini dengan dua pion milik hitam, namun ini tetap akan membuat hitam jauh lebih unggul. Karena itulah kita tidak boleh memakan pion ini dengan menteri. Yang harus kita lakukan ialah memainkan gajah D5 ancam benteng. Setelah benteng menghindar ke B8, kita bawa gajah C6 skak. Hitam gajah menutup skak, putih gajah pukul gajah, lalu menteri makan gajah. Dan setelahnya barulah kita makan pion di D4. Kita mundur pada beberapa langkah sebelumnya. Di posisi ini, langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam ialah pengembangan kuda F6 sambil menyerang pion D4. Dan putih bisa saja mempertahankan pion dengan kuda C3 atau pion ke D3. Tapi karena kita punya rencana untuk mendominasi petak pusat dengan pion C3 dan dilanjutkan dengan D4, maka sebaiknya kita tidak menempatkan kuda di C3. Karena petak ini nantinya akan ditempati oleh pion. Kita untuk sementara bisa mengorbankan pion E4 dengan menjalankan rokade pendek. Di sini kita tidak perlu takut untuk kehilangan pion. Sebab kita bisa menempatkan benteng di lajur E, mengancam kuda sekaligus pion D5. Misal kuda C5 ancam gajah, kita makan saja kuda di C6. Setelah pion kali gajah, majukan saja pion ke D4 dengan tempo ancam kuda. Perlu diingat bahwa pion E tidak bisa pukul pion karena sedang terpaku oleh benteng. Karena itulah kuda mundur ke E6, lalu kuda pukul pion. Bisa kita lihat, benteng dan kuda putih memberikan tekanan pada beberapa bidak milik hitam. Dan juga secara tidak langsung mengarahkan serangan terhadap raja hitam yang masih berada di tengah papan. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Di posisi ini, kebanyakan pemain hitam tidak tergoda untuk pukul pion. Dan biasanya memilih mengembangkan gajah gelap ke E7 bersiap rokade sayap raja. Lantas, mengapa hitam tidak langsung menempatkan gajah di C5 yang merupakan petak yang lebih aktif untuk gajah gelap hitam? Alasannya karena gajah ini dapat diserang dengan dorongan pion C3 dan D4. Dan putih juga punya opsi untuk mengorbankan kuda pukul pion E5. Hitam kuda pukul kuda, putih pion D4, serang kuda serang gajah. Misal kuda kali pion E4, ada benteng ke E1 memberikan tekanan terhadap dua kuda milik hitam. Dan tentunya ini memberikan keuntungan tempo bagi putih. Itulah sebabnya hitam lebih memilih gajah ke E7. Sekarang setelah majunya gajah ke E7, hitam tidak takut lagi untuk memakan pion di E4. Karena jalan rokade sudah siap, sehingga ancaman benteng ke E1 bukan lagi masalah yang serius untuk hitam. Nah, di sini kita harus melindungi pion dengan benteng ke E1 untuk mencegah kuda memakan pion. Sekarang ancaman dari putih ialah gajah pukul kuda, sehingga putih bisa mendapatkan pion D5. Jadi hitam harus mengusir gajah dengan pion maju ke B5. Setelah gajah mundur ke B3, hitam bisa memainkan pion D6 atau bisa langsung rokade pendek. Perlu diingat bahwa dalam pembukaan Ruy Lopez, gajah terang putih merupakan gajah yang sangat kuat. Karena gajah ini seperti sniper yang mengarahkan serangannya ke petak lemah F7. Lalu bagaimana jika hitam berusaha menyerang gajah ini dengan kuda A5? Maka ini memberikan kesempatan bagi putih untuk mendapatkan keuntungan materi dengan kuda pukul pion. Meskipun hitam bisa mendapatkan gajah, namun ini justru menguntungkan bagi putih karena benteng di A1 menjadi lebih aktif. Karena itulah pion ke D6 jauh lebih baik untuk hitam. Sekarang karena pion E5 sudah terlindungi, hitam siap untuk menyerang gajah dengan kuda A5. Dan kita harus mengantisipasi langkah ini dengan pion C3. Selain mempersiapkan petak C2 bagi gajah, langkah ini juga memungkinkan bagi kita untuk mendobrak petak pusat dengan pion ke D4. Misal hitam menjalankan rokade pendek, kita jangan terburu-buru untuk memajukan pion D4. Di sini kita harus berhati-hati dengan potensi gajah terang hitam yang mungkin saja memaku kuda di G4. Sehingga kita harus mencegahnya dengan pion ke H3.
Di langkah ke-9 ini, hitam memiliki beberapa pilihan langkah yang salah satunya adalah gajah ke B7. Dan jika benar gajah B7, kita lanjutkan rencana kita yaitu pion ke D4. Jika hitam berusaha menyerang gajah dengan kuda sekaligus menekan pion di E4, kita bisa menarik mundur gajah ke C2. Gajah ini selain memperkuat pion E4, juga menekan pion hitam DH7. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan kuda ke D2 dengan rencana manuver kuda ke G3. Nantinya, kita bisa memusatkan serangan di sayap raja milik hitam. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Selain gajah B7, hitam memiliki pilihan langkah lainnya seperti kuda A5 ancam gajah. Karena gajah ini cukup kuat, kita harus menarik mundur gajah ke C2. Misal hitam melakukan ekspansi pion dengan C5, kita harus menjawab pion ke D4. Dan jika hitam bertukar pion, maka pion kali pion. Selanjutnya, kita bisa mengakhiri pertukaran ini dengan kuda pukul pion. Posisi ini akan sangat menguntungkan untuk putih karena membuat kuda menjadi lebih aktif. Selain itu, hitam juga memiliki satu pion terpisah yang akan menjadi target serangan putih dalam beberapa langkah ke depan. Kita kembali ke belakang. Sebelumnya, kita telah membahas variasi Morphy Defense dengan pion A6. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana jika hitam memainkan kuda F6. Variasi ini dinamakan Berlin Defense yang terkenal dengan pertahanannya yang sangat kuat. Variasi Berlin Defense ini seringkali dimainkan oleh Grandmaster dunia untuk mengincar hasil remis saat menghadapi Ruy Lopez opening. Variasi ini menjadi sangat populer setelah beberapa kali dimainkan oleh Vladimir Kramnik saat merebut gelar juara dunia dari tangan Garry Kasparov. Di sini, kita harus menjawab dengan langkah rokade sayap raja. Dan biasanya, pemain hitam tidak takut untuk pukul pion di E4. Dan jika benar kuda pukul pion, kita majukan saja pion ke D4 menggoda hitam untuk bertukar pion. Namun, jika hitam nekat pukul pion, maka benteng E1 memaku kuda terhadap Raja Putih. Meskipun kuda ini bisa di-backup dengan pion, namun kita bisa terus melancarkan serangan dengan kuda pukul pion. Posisi ini tentunya akan sangat menguntungkan untuk putih. Karena itulah, daripada memakan pion, lebih baik kuda mundur ke D6 dengan tempo ancam gajah. Selanjutnya, kita makan kuda di C6. Hitam pion pukul gajah, lalu pion kali pion E5 menyerang kuda milik hitam. Setelah kuda menghindar ke F5, kita bisa langsung melakukan pertukaran menteri. Dengan begini, Raja Hitam tertahan di tengah papan pada jalur yang sudah terbuka. Namun, karena sudah tidak ada lagi menteri di atas papan, maka meskipun Raja Hitam tidak bisa rokade, putih tidak bisa memberikan ancaman yang cukup serius terhadap raja lawan. Dan posisi ini kebanyakan berakhir dengan hasil remis. Baiklah sobat pecinta catur, itulah beberapa konsep dasar dalam pembukaan Ruy Lopez. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan sampai jumpa di video pembahasan catur selanjutnya.